Penyelundupan sebanyak 52.000 benih bening lobster ilegal berhasil digagalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung pada Senin 9 Desember 2024 lalu. Nilai kerugian negara dan pengiriman ilegal ini diperkirakan mencapai 7,8 miliar. Modusnya adalah mengumpulkan BBL dari nelayan di Kabupaten Pesisir Barat, kemudian disimpan di gudang sebelum dikirim ke Pelabuhan Jambi. Dari sana, barang akan diangkut menggunakan speedboat untuk diekspor ke luar negeri. Kasus ini bukan yang pertama kalinya terjadi di Lampung sehingga memicu berbagai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi. Wahrul Fauzi mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Wahrul Fauzi memaparkan bahwa pengambilan benih lobster secara masif akan menyebabkan terganggunya rantai makanan di laut, karena lobster adalah salah satu makanan penting bagi ikan-ikan predator. Selain itu, hal ini berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan yang menurun. Dalam konferensi pers di kantor LBH, kantor hukum WFS dan rekan, pada Senin 16 Desember 2024, Wahrul mendesak agar Polda Lampung menangkap aktor utama atau pemodal di balik pencurian benih lobster, termasuk yang diduga membackingi aktivitas tersebut. Bahkan Wahrul mempertanyakan kinerja oknum aparat kepolisian pesisir barat yang dinilai abai dalam menangani kasus pencurian benih lobster. Ia juga meminta Kapolda Lampung untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Pesisir Barat yang dinilai tidak aktif dalam penanganan kasus tersebut. Saya mau sampaikan apresiasi kepada KKP yang telah melakukan atau mengungkap penangkapan terkait dengan penyelundupan 51.000 lebih ekor benih lobster yang ditaksir kemarin sekitar 7,8 miliar. Jadi teman-teman, 51.000 benih lobster dengan jumlah 7,8 miliar. Benih lobster itu sangat kecil ya. Bayangkan ketika lobster ini dilepaskan, dibebaskan, alam yang merawat, Tuhan yang menjaga, akan menjadi besar, akan bertumbuh dengan baik, akan menjadi berapa triliun. Nah, itu dari segi ekonominya. Ya. Belum lagi dari segi biota dan pertumbuhan dan akses dari nelayan. Ya. Maka sekali lagi saya sangat mengapresiasi atas ungkapan atau giat penangkapan dari KKP yang telah mengungkap ini. Yang mana kalau kita mau evaluasi, ini sudah lama dilakukan proses pembiaran oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi, kepolisian wilayah hukum pesisir barat dan kepolisian wilayah hukum Polda Lampung. Pertanyaan saya, selama ini kemana saja aparat penegak hukum yang telah melakukan proses pembiaran terkait dengan pencurian atau penyelundupan lobster ini, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama ini banyak dijual, diselundupkan di luar negeri, Vietnam dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat mencurigakan dengan sekeras-kerasnya bahwa pihak kepolisian dalam hal ini dalam rangka membiarkan proses pencurian dari lobster ini, bahkan saya pikir apakah ada stop peti ke kepolisian. Maka kemudian KKP yang berhasil mengungkap proses ini. Jadi saya harapkan atensi saya kepada Pak Kapolda Lampung untuk bisa mengevaluasi Kapolres wilayah hukum pesisir barat yang diam dan tidak ambil bagian dalam proses perjuangan benih lobster ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau segera mungkin Kapolda juga untuk juga mengambil alih proses pengembangan di mana tokek besarnya, di mana aliran uangnya ke bawah dan ke atas. Jangan sampai hari ini yang baru diambil ini adalah kurir, pelaku kecil di bagian bawah. Nah, kita mau
Ini perjuangan besar oleh Kapolda Lampung untuk mengungkap aktor besarnya siapa, tokek besarnya siapa, dan biaya besarnya di mana, agar bisa memutus rantai ini. Kalau tidak, ini akan terus berlarut-larut. Sementara itu, Direktur Walhi Lampung Irfan Trimusri menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik ekspor lobster baik legal maupun ilegal. Ia menyatakan bahwa jalur legal hanya dikenakan sanksi administratif, sedangkan jalur ilegal menunjukkan minimnya pengawasan. Terkait lobster ini tentu Walhi secara tegas, baik itu ilegal maupun yang legal, ini dalam konteksnya menuai persoalan. Hari ini kalau kita mengacu kepada Permen KP nomor 7 tahun 2024, itu akses untuk mengekspor benih lobster itu memang diberikan oleh pemerintah. Jadi ada, kalau istilah lapangan itu ada jalur kanan dan ada jalur kiri. Nah, sebetulnya pembukaan keran ekspor ini dia tidak menjawab persoalan dan potensi ancaman yang akan terjadi. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan membuka keran ekspor ini. Pertama yaitu menimbulkan persoalan yang mungkin persoalan lama yang akan terus terulang. Kemudian kedua, terkait dengan sanksi. Jadi jalur kanan ini atau jalur legal ini terkait dengan sanksi, dia tidak memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran dalam konteks ekspor benur lobster secara legal ini ya, ketika terjadi pelanggaran. Dia hanya dikenakan sampai kepada proses sanksi administratif. Hal senada juga disampaikan Direktur LBH Kota Bandar Lampung Sumaindra Jawardi yang menilai bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola perlindungan sumber daya lobster. Ia menyerukan agar penegak hukum bersikap tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Kasus ini menjadi perhatian utama di Lampung terutama terkait dugaan keterlibatan oknum aparat. Semua pihak berharap penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh demi melindungi sumber daya laut Indonesia. Ada hal yang kemudian harus didorong baik itu di KKP dan di KP untuk melakukan upaya pengawasan terhadap proses ini. Kemudian yang kedua yang paling mendasar adalah bagaimana tindakan penegak hukum untuk bisa tegas melakukan penertiban terhadap proses-proses ini. Kalau kawan-kawan hari ini pernah datang ke pesisir barat, itu kawan-kawan bisa melihat bagaimana alat penangkapan lobster itu berada di sepanjang pantai di pesisir barat. Artinya ini terbuka untuk bisa dilihat terhadap praktek-praktek itu. Pertanyaannya, ada berapa perusahaan yang terdaftar di sana? Ada berapa kelompok-kelompok yang terdaftar di sana? Akses legalisasi terhadap ekspor lobster ini memberikan akses yang diskriminatif terhadap nelayan. Kenapa? Karena hanya nelayan tertentu yang terdaftar yang bisa melakukan penangkapan. Tapi ketika dilegalisasi, akan ada eksploitasi besar-besaran. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV melaporkan.